Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Merayakan usia ibu kota Jakarta bermula dari kiprah gubernurnya. Monumen proyek mercusuar kota terhampar sebagai bukti sejarah. Masa demi masa berganti, setiap gubernur punya kisah kontroversi. Menafsirkan Jakarta sesuka hati dalam keindahan dan keburukan arti. Jejak gubernur tertinggal abadi. Mengubah Jakarta seperti hari ini. Inilah Mata Najwa. Pemangku Jakarta. Pemirsa, gubernur yang kerap dijadikan mistar keberhasilan pembangunan di ibu kota adalah Ali Sadikin. Bagaimana seorang Ali Sadikin dikenang oleh orang terdekatnya? Kami undang ke studio Mata Najwa mantan sekretaris gubernur di masa Ali Sadikin, Wardiman Joyonegoro. Selamat malam Pak Wardiman. Selamat malam Najwa. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Dengan senang hati. Pak Wardiman, jadi Anda menjadi sekretaris Pak Ali Sadikin sejak awal sekali menjabat sampai selesai tugasnya. Betul. Ketika dulu Ali Sadikin dipilih menjadi gubernur Jakarta, spesifiknya karena apa? Tahukah Anda Pak Wardiman? Salah satu dalam pers disebut, karena pidatonya ada, dalam pidato disebut, saya pilih Ali Sadikin karena dia koppah. Koppah itu keras kepala bahasa Belanda. Dan katanya beliau, kata Pak Bung Karno, ya, untuk mengatur Jakarta perlu orang yang koppah. Karena banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi sejak awal sudah tahu bahwa Ali Sadikin ini orangnya keras kepala. Ya. Hari pertama bertugas, masih ingat Pak Wardiman seperti apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol dan salah satu beliau bilang, "Man, saya ini jenderal KKU, tapi apa yang harus saya lakukan sebagai gubernur begitu?" Ya, saya juga nggak tahu Pak. Tapi 4 hari kemudian, nah inilah beliau itu tanya kepada semua staf yang sepuh-sepuh yang tua, semua namanya BB Amtenar. BB itu Binnenlandse Bestuur, birokrasi. Tanya, dan 4 hari kemudian dia akhirnya saya tahu, saya sebagai gubernur harus mengayomi rakyat Jakarta, harus memikirkan hidupnya dari dia lahir bayi sampai dia meninggal. Ada kejadian spesifik yang saya ingin Anda cerita Pak Wardiman, ketika ada kebakaran dan kemudian sang gubernur ini datang dan melihat seperti apa situasinya. Jadi Pak Ali itu keliling, senang keliling. Kalau sekarang belasak belusuk ya. Sekarang belusukan ya, senang keliling. Jadi dan saben pagi kalau sudah keliling, jam 7 semua staf harus hadir. Meskipun jam 8 kantor baru mulai. Jadi harus jam 7 sudah rapat. 3 minggu setelah jadi gubernur, ada kebakaran besar. Nah, beliau mendengar langsung ke tempat kebakaran itu. Beliau lihat rakyat yang mencari barangnya kebakaran. Terus tanya, mana kepala dinas? Nggak ada. Besoknya saya dengar kepala dinas tersebut dimutasi. Langsung dimutasi? Langsung dimutasi. Ketika menjabat, uang Jakarta sesungguhnya sangat minim. Ya, beliau kan punya ide yang besar-besar. Jadi beliau panggil namanya Pak Jumajitin. Berapa anggaran kita? 66. Loh, 66 juta saya bisa apa? Katanya. Jadi kita harus cari jalan untuk mencari uang. Waktu seorang mencetus, Pak, zaman Belanda ada perjudian. Jadi ada pajak judi. Panggil tuh Pak Jumajitin, Sekvilda. Oh ya memang, betul Pak. Kepala daerah berhak mengatur perjudian tanpa memberitahu atasan, presiden. Ya sudah, laksanakan aja begitu. Meskipun beliau tahu akan banyak pertentangan dari kaum yang konservatif lah begitu ya. Sampai kemudian dijuluki gubernur maksiat. Gubernur maksiat tidak itu saja, pokoknya dianggap bukan orang Islam lah begitu.
Dan beliau mengatakan, sudahlah gini aja deh, semua dosanya biar saya yang tanggung. Beliau katakan. Dan mereka yang tidak setuju naik helikopter saja. Sebab semua jalan-jalan di Jakarta dibuat dari pajak judi. Gitu. Jadi yang tidak setuju naik helikopter saja. Ya, itulah temperamen beliau. Suka cepat ceplos itu. Misalnya satu waktu ada pelebaran jalan misalnya. Terus beliau melihat, loh, ini kenapa di persimpangan kereta api tidak ada? Kok tidak bisa? Iya Pak, menurut undang-undang perkeretaapian semua jalan di atas kereta harus oleh PJK. Dan kenapa mereka belum bertindak? Pokoknya diumumkan sekarang. Besok saya akan datang dengan bulldozer dan membuat jalan di atas persimpangan kereta api. Tapi memang terkenal temperamen. Ya. Tidak segan-segan bahkan menampar. Menampar, betul. Betul. Jadi, Anda pernah melihat sendiri? Tidak melihat. Jadi saya kan di dalam kantor. Tiba-tiba, Pak, tuh Pak Sadikin masuk Pak, menampar tukang parkir. Jadi waktu pakai tukang parkir, diminta uang parkir. Marah, ini service katanya, tampar Pak. Dan di beberapa kejadian yang lain saya baca bahkan turun di lalu lintas, kemudian juga mengatur lalu lintas, tidak segan-segan bertindak real, konkret sampai ke hal yang sedemikian detail. Ya, karena dia besuk-besuk tadi itulah. Jadi kadang-kadang sangat macet, dia keluar, dia atur sendiri. Begitu. Orang tidak tahu bahwa beliau itu dapat keluhan. Di jalan lah tuh hari-hari banyak PSK, di sini banyak PSK. Malam dia datang, lihat tempat-tempat begitu, tempat ya PSK ya, pelacur. Akhirnya beliau mengatakan di Surabaya itu diadakan lokalisasi. Kenapa di Indonesia, di Jakarta tidak? Jadi semua dipindah ke Kramat Tunggal. Wah, ribut yang konservatif. Saya ingin Anda bercerita apa kenangan yang betul-betul Anda tidak bisa lupakan dari pengalaman berinteraksi dengan Pak Ali Sadikin. Coba, baru 2 tahun beliau membantu membangun LBH. Tidak ada sebelumnya. Lembaga bantuan. Karena tadi blusak-blusuk lihat rakyat menderita, tidak bisa mengeluh, jadi harus ada satu badan bantuan hukum yang secara gratis memberi bantuan hukum kepada rakyatnya. Kan orang bingung, lupa, Bapak kan yang akan diserang nanti, pejabat Bapak, ya nggak apa-apa, kita harus bela kepentingan rakyat itu. Itu yang banyak tidak ditulis. Administrasi, jadi itu, waduh, ini Mayor Jenderal kok hebat administrasi. Jadi beliau katakan, waduh, ini gimana birokrasi saya kurang. Dan mana planning ke depan? Coba planning ke depan. Untuk itu harus ada operation room. Satu gedung dibongkar di Merdeka Selatan, dalam tempo 3 bulan dibangun operation room. Apa fungsinya operation room itu? Jadi waktu itu di Jakarta itu sistem Belanda. Jadi ada birokrasi dan ada di sini DPRD. Nah, beliau satukan. Kemudian kedua, merencanakan di Jakarta itu harus sentral. Nah, untuk itu semua digodok di operation room itu. Jadi dari operation room itu lahir kemudian berbagai operation room di seluruh Indonesia lah begitu. Secara personal, bagaimana kemudian hubungannya dengan anak buah, dengan Anda sendiri Pak Wardiman sebagai sekretaris? Karena kalau kemudian yang terkenal orangnya keras, kemudian marah, tegas, kopeh gitu. Ya, kalau keras dengan hubungan personal seperti apa? Hanya sesaat itu keras. Gitu. Jadi kadang-kadang kebun binatang keluar, gitu, sering tuh kalau kita juga. Jadi saya ini misalnya gini, ini olahraga. Kemudian ada tim dari Jakarta menang. Jadi beliau bilang, kamu atlet menang, saya kirim kamu ke Bangkok. Kirim surat ke kedutaan besar Bangkok, kita akan mengirim. Ya Pak. Lupa saya. Jadi pada waktu mau dikirim, sudah suratnya Pan? Belum Pak, waduh kebun binatang keluar. Apa yang tak kenal sosoknya? Bang Yos, itu sebutan akrabnya. Di 2 periode jabatannya ia dikenal sebagai gubernur bertangan besi. Telah hadir di studio Mata Najwa, Sutioso. Selamat malam Bang Yos. Malam Noso. Kenapa Anda tertawa? Anda tidak senang dengan cara saya? Julukannya nggak enak itu tangan besi itu. Anda tidak merasa bertangan besi Bang Yos? Enggak, aku itu sebenarnya tegas saja. Parutannya kayak gitu itu saya terapkan gitu aja.
Tapi memang eranya lagi kayak gitu kan. Orangnya lagi euforia kebebasan ya, bagaimana melawan penguasa gitu. Apalagi dia dari militer. Pada saat sebelumnya itu memang rakyat itu terbelenggu, itu masalahnya. Jadi tidak merasa bertangan besi. Saya ingin mulai dari awal. Saya tahu sesungguhnya ada rahasia sebelum Anda ditunjuk waktu itu menjadi gubernur Jakarta. Pangdam Jaya biasanya jalur karir militernya itu Wakasat, kemudian Kasat, kalau kemudian beruntung menjadi Pangap. Ini tiba-tiba Pangdam jadi gubernur Jakarta. Kenapa Anda mau? Anda cerdas sekali, memang aneh gitu ya. Apalagi latar belakang saya itu kan tentara dari pasukan khusus ya. Pengalaman saya memang di lapangan gitu. Nah waktu itu kan situasinya berbeda ya. Situasi saat itu kira-kira kan itu tahun 97-an kan ya. 96-97 itu kan masyarakat sudah makin berani ya dengan penguasa itu. Utamanya adalah RI 1 saat itu kan. Udah mulai demo di mana-mana dan mulai mendekati Cendana pun berani mereka gitu ya. Nah, wajar mungkin ya kalau pikiran lingkaran itu adalah ya orang-orang terdekat lah gitu kan. Orang terdekat yang terpercaya pastilah beliau itu ajudan pengawal presiden kan gitu kan. Dan Anda tidak termasuk lingkaran dekat? Saya memang tidak termasuk lingkaran itu kan. Gitu. Saya itu sudah diberitahu gitu pengusulan saya itu oleh Panglima TNI waktu itu Pak Faisal Tanjung almarhum ya. Kasatnya waktu itu Pak Hartono yang memberitahu nanti kamu ke Wakasat ya. Oh sudah dibilangin? Kasatnya Wiranto sudah gitu. Masih bagus saya keluar dari ruangan beliau itu nggak cerita sama siapa-siapa gitu kan. Sudah dijanjikan Wakasat? Ya Wakasat memang plotnya di situ kan. Ternyata 3 hari keluar dari ruangan presiden bukan nama saya gitu. Hilang lah gitu kan. Nah semuanya kaget termasuk Panglima TNI terutama yang merasa tidak enak karena sudah memberitahu kan. Saya dipanggil lagi gitu kan. Langsung bertanya itu, Sutioso orang Batak kan. Kau salah apa? Kau salah apa? Pak saya bukan salah apa-apa Pak. Beberapa bulan kemudian Pangap ini menerima surat permintaan dari DPRD DKI Jakarta gitu. Agar ada seorang perwira tinggi yang dicalonkan untuk gubernur DKI karena masa jabatan Pak Surya Zuditya sudah selesai gitu. Ceritanya ini orang dalam ya, waktu di meja Pangap dengan para sitenya ini juga cengingan siapa ya gitu. Terus ingat Sutioso yang terlempar itu tadi kan gitu kan. Panggil Sutioso besok jam 6:30 gitu kan. Nah saya ditelepon ajudan suruh menghadap Pangap 6:30 kan. Ada apa 6:30 suruh menghadap gitu. Sutioso, kau sudah tahu saya panggil? Siap, belum jenderal. Ya sudah, kau gantikan aja itu Suryadi gitu. Saya cerita Suryadi siapa Pak? Nama Suryadi banyak kan. Itu Suryadi Sudirja gitu. Nah jujur aja Naswa, saya kayak kesetrum aja gitu. Loh, kok nggak disuruh jadi gubernur DKI, cerita dari mana? Nggak pernah aku bercita-cita, nggak pernah ngimpi apapun, nggak jadi gitu kan. Nah, waktu itu yang saya kaget itu masalahnya Naswa ya, dengan latar belakang seperti itu, saya merasa ini bukan habitat saya gitu kan. Maka saya tanya lagi sama Pak Faisal itu, Pak, mohon maaf Pak, ini tawaran apa ini perintah Pak? Kalau Bapak perintah saya akan siap, tapi kalau tawaran saya perlu waktu untuk berpikir. Tapi finalnya adalah kakak saya namanya Mas Parto ya, nomor 1 saya nomor 6. Udah gini aja, sebagai kakakmu pengganti orang tuamu juga ya, saya memaknai ceritamu itu. Kata-kata Faisal Tanjung itu adalah perintah, bukan tawaran. Mending kamu terima aja, udah jangan bantah lagi, udah tutup sampai di sini gitu. Dan seberapa jauh kemudian berbeda, apa penyesuaian yang harus Anda lakukan? Oh tidak mudah, dari sikap aja saya sudah sering di telepon sama kakak saya nomor 1 itu, lihat di TV kan. Kamu masih sangar banget kelihatannya gitu. Berat sekali untuk cengengesan tersenyum itu, berat sekali saya gitu kan. Padahal jadi gubernur harus senyum manis. Oh iyalah, kita kan harus kayak gitulah ya. Jadi belajar senyum, cengengesan, terus harus belajar apa lagi nih penyesuaiannya? Apalagi yang Anda ingat? Yang saya ingat adalah bagaimana belajar telat gitu. Belajar telat? Iya.
Jadi pegawai itu biasa aja telat, dan saya tidak mau belajar telat, kan gitu kan. Kalau jam 8 rapat misalnya, aku nggak peduli di ruang rapim itu duduk aja jam 8. Geruduk orang biar aja kan gitu kan. Lama-lama malu juga mereka, walaupun ada yang tidak tahu malu gitu kan. Saya harus mulai kalau jam 8 jam 8 gitu kan. Saya itu nasbah nol pengetahuan saya tentang pemerintahan, kan. Tiba-tiba jadi gubernur. Yang pertama, saya nata diri saya untuk menerima kenyataan ini dulu, kan gitu. Itu memerlukan waktu paling tidak 2 minggu aku ya untuk menerima kenyataan. Dan mungkin kalau saya cerita pemandangan paling menyedihkan itu kan setelah saya dinaikkan pangkat, saya letnan jenderal ya sama Pangap ya. Lalu bahkan itu terakhir saya pakai foto kan. Habis itu simpan semua di di peti ya. Pakaian yang saya latihan di Inggris sama masukannya di Amerika, semua kenangan pakaian dari pakaian tempur sampai black and white yang untuk resepsi di luar negeri itu kan tak kumpulin semua. Tepat sedih Bang ya? Tak kasih kapur barus, saya hormati gini, goodbye army. Udah, saya nggak mau lagi pakaian itu kan. Tidak kita pungkiri bahwa Jakarta ini multi etnis, multi agama, multi semuanya. Tetapi yang kita lakukan, asal kita dekat dengan siapapun, saya kira nggak ada masalah. Masyarakat perlu diperhatikan ya, masyarakat perlu didengar. Problem-problem yang mereka hadapi ini harus disampaikan secara langsung kepada pemimpinnya. Dan itu yang juga saya inginkan. Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Sehingga dengar langsung ini akan lebih baik daripada saya mendapatkan laporan dari bawahan yang kadang-kadang ABS, yang kadang-kadang memberikan info yang terlalu dilebih-lebihkan, sehingga dalam mengambil kebijakan kita kadang-kadang bisa keliru. Inilah pentingnya kita turun ke bawah, melihat langsung problem yang ada di lapangan, melihat langsung masalah-masalah yang ada di lapangan, dan bisa mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Ya, seorang gubernur yang seperti Jokowi. Yang seperti ini ya, kalau dilihat mukanya juga ya jelek seperti ini. Kalau mau dilihat gayanya juga ya seperti yang seperti dilihat masyarakat. Saya tidak ingin make up diri saya agar jadi ganteng, atau make up diri saya akan biar menjadi baik. Saya kira saya ingin ya tampil apa adanya dan apa yang saya punya. Tadi Anda keberatan dibilang bertangan besi. Cuma kan kita juga ingat sempat merekam beberapa kejadian yang Anda bahkan langsung turun menegur, bahkan menghukum beberapa warga Jakarta. Ketika misalnya Anda menghukum orang suruh push up di Tamrin. Ya. Oh iya, dia pakai dasi, pakai tas bagus, nyebrang di sembarangan nabrak taman yang saya bangun gitu loh. Di situ ada jembatan penyeberangan di sebelahnya. Jadi saya nggak tahan aja ngeliat kayak gitu kan. Kamu penampilannya kayak gini, nggak tahu aturan, tak push up aja gitu kan. Atau langsung Anda suruh push up, ketika itu sempat ramai. Di Jalan Tamrin, di depan Grand Hyatt itu loh. Kan gitu. Terus satu lagi ingat saya itu, saya pulang malam-malam nih ya kan, saya kan coba pakai jeep ngontrol gitu kan ya, pakai jeep utility yang mobil tentara perang Vietnam itu loh, aku suka nyupirin sendiri. Ini ada apa ini, di depan udah deket rumah, jadi jalan saya udah pelan kan, makin kelihatan ini taksi dibuka pintunya yang sebelah sana bukan yang sebelah sini, terus dia berdiri kok ngelihat ke bawah terus gitu kan, aku curiga, aku berhenti pelan-pelan. Teraunya lagi kencing dia kan gitu kan. Di mana? Marah aku di Taman Suropati depan rumah gubernur. Kan gitu. Mengencingi rumah gubernur ya? Langsung tak cangkiwing aja begini kan. Nah, tuh, kamu ini ngawur, kamu ini nggak tahu aturan, kamu nggak tahu malu kan gitu kan. Kamu orang dari mana gitu. Kulo saking Semarang Pak. Masalah di Sokaraku kan gitu kan. Bang Yas, kemudian saya juga ingat Anda sempat marah-marah pada Wapres ketika itu karena masuk jalur busway.
Ya. Berani sekali Anda marah-marah ke Wapres. Ya saya nggak langsung ke Wapres ya. Kalau wartawan itu kan paling pandai mancing gitu kan. Bang Yos, Anda katakan kalau jalur baris itu steril gitu. Tidak ada kendaraan masuk ke situ. Memang aku mau gitu. Nyatanya tadi kita lihat Wapres dan konvoinya masuk ke situ. Itu bagaimana? Oh itu juga nggak boleh. Jalur busway itu presiden nggak bisa, Wapres nggak bisa, gubernur nggak bisa, hanya untuk busway. Omongan itu kan pasti wartawan kan headline kan gitu. Sutioso uring-uringan gara-gara Wapres masuk jalur busway, itu judulnya kan. Jadi intinya kan pertama saya dipanggil lewat ajudan kan. Gitu kan. Saya dipanggil pun sudah disanggung sama televisi kan di kantor Wapres itu. Saya intip kan hanya berbatasan pagar aja dengan saya kan. Waduh, aku sudah disanggung. Saya telepon sama ajudan, laporkan Wapres. Lebih baik saya tidak datang. Karena ini jadi konsumsi pers yang nggak menguntungkan kita sesama pemimpin. Yang saya omongkan kan tidak salah kalau busway itu hanya untuk busway. Untungnya apa kalau aku datang? Laporkan Wapres, aku ngomong gitu. Akhirnya memang saya nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Ketika dulu Anda menjabat 2 periode, saya mencatat Bang Yos, yang mendemo Anda itu jumlahnya 4.538 unjuk rasa. Kali kan itu kan. 38 kali unjuk 4.000, hampir 5.000 kali. Iya memang. Di demo Sutioso. Iya, jadi zamannya kan begini, saya itu kan gubernur yang mengalami ujung Orde Baru. Ya tahun 97 akhir kan ujung Orde Baru jadi Pak Harto ya. Lalu awal reformasi Mei itu yang saya anukan. Jadi perbedaan kan kayak bumi dengan langit. Pemerintahan yang tadinya sentralistik dan otoriter terus menjadi desentralistik, diturun ke bawah dan sangat demokratis gitu. Tapi ini yang mendemo bukan hanya demo pemerintahan secara umum, mendemo bukan ke saya aja semua. Iya. Ya ada ke Kedutaan Amerika, ke Wapres, ke Presiden, ke Senayan, di mana-mana lah gitu. Tapi kan itu menjadi urusan kita kan. Segitu. Dan terutama juga yang mendemo berbagai kebijakan yang Anda ambil. Iya, antara lain. Saya membakar Monas itu, saya setiap hari di demo, setiap hari patung saya dibakar. Sampai tingkat, ya kira-kira hari ke-10 saya di demo gitu. Staf saya udah ketakutan kan. Bilang, pagi-pagi kan, mohon maaf Pak Gubernur, mohon Bapak pindah kantor di atas Pak, sudah kita siapkan. Aku lagi kerja kira-kira jam 10-an. Loh, kenapa aku disuruh pindah? Pak, demonya sudah begitu banyak Pak, sudah dibakar semua, sudah membahayakan keselamatan gubernur kita. Aku tanya sama kamu deh gitu. Pernah nggak seorang pejabat di demo mati, itu pernah nggak? Dia cering-cering gitu kan. Ya belum ada Pak. Itu ukuran saya gitu. Aku nggak mau pindah. Saya lalu pilih melawan arus. Dan itu konsumsi yang paling enak untuk dipublikasikan media saat itu kan. Karena ngerjain penguasa itu tadi. Gitu. Jadi itu betul-betul saya alami. Gitu kan. Tetapi lama-lama kan mulai ngerti. Karena saya ndablak budak itu tadi kan. Lama-lama orang cuek aja sama aku kan. Maka saya berani membangun ini, melakukan itu. Bahkan nutup Keramat Tunggak pun saya berani. Padahal siapa berani? Puluhan ribu orang kerja di situ, 10 hektar terbesar di Asia prostitusi itu. Yang penting kan saya tutup tanpa ada gejolak gitu kan. Dan pada saat sudah saya bersihkan 10 hektar itu, semua koran nulis. Bisa dipastikan bekas Keramat Tunggak akan jadi mall, supermarket dan hotel. Sutioso akan dapat duit banyak dari situ. Saya justru pendorong, saya tak bikin kecil ya kamu, maka tak jadikan Islamic Center itu. Pemirsa, di usianya yang ke-486, Jakarta telah dipimpin oleh sederet wali kota dan gubernur. Sayangnya tidak semua pemangku Jakarta itu dikenang warga karena rentang masa. Untuk membangkitkan kembali memori kita akan mereka, saya undang sejarawan Jaja Rizal. Selamat malam Mas Rizal. Selamat malam Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Saya spesifik ingin menggali lebih jauh soal 3 pemangku Jakarta, Sudiro, Sumarno, dan nanti kita akan bicara soal Heng Ngantung. Dari Sudiro terlebih dahulu, terkenal sebagai sapu bersih Sudiro. Kenapa sampai ada lekat image itu, sapu bersih? Ya, karena begitu Pak Sudiro menggantikan Pak Samsur Rizal itu kebijakan kota menghadapi kaum miskin kota yang jumlahnya membludak, dia membuat perumahan murah begitu ya. Tapi sebaliknya Pak Sudiro malah menciptakan polisi pamong praja, terantip gitu. Bagi dia disiplin dan pengaturan yang keras itu diperlukan, karena itu dia disebut sebagai gubernur sapu bersih, karena dia ingin membersihkan kaum urban, kaum miskin kota itu, dan dianggap bukan bagian dari modernitas atau kosmopolitanisme yang memang jadi angan-angan
dia gitu. Hubungannya dengan Presiden Soekarno ketika itu seperti apa? Hubungannya ini menarik karena antara sekutu dan seteru. Misalnya mereka bersekutu ketika pembangunan bypass. Ada suatu cerita saya dengar dari Pak Adri Lapian, tapi dari Pak Abdurrahman Surya Miharjo, yang menceritakan Pak Sudiro bertemu dengan Bung Karno, dia bahagia sekali, kata Pak, wah terima kasih ya telah membangun jalan bypass begitu. Dan kalau Bapak nanti mendapatkan kembali Alan Pope yang lain, Alan Pope waktu itu Intel yang tertangkap karena mau mengebom Ambon oleh ABRI gitu, Bapak akan tukar dengan apa gitu? Tentu dengan jalan raya yang lain yang lebih hebat dari jalan bypass. Oh, kata Soekarno, tidak, saya ingin menukarnya dengan Ava Gardner dan Marilyn Monroe, katanya gitu. Nah ini, terus mereka juga berseteru ya, misalnya dalam soal penghapusan tram. Bagi Soekarno, tram itu bukan alat transportasi publik yang baik bagi kosmopolitan atau metropolis yang ingin dibentuk dan diangankan oleh Soekarno. Sementara bagi Sudiro, itulah transportasi publik yang terbaik. Dan malah dia mengusulkan jalan tol. Bagi Soekarno, yang diusulkan adalah subway begitu. Nah mereka berseteru dalam hal ini walaupun akhirnya Sudiro kalah dan tram dihapuskan begitu. Kalau kita bicara soal proyek-proyek mercusuar yang dimulai pada masa gubernur tertentu di Jakarta, apa yang menjadi proyek kebanggaan Sudiro? Wah, Sudiro ini punya proyek yang sangat penting, instalasi air bersih. Itu instalasi yang dibangun tahun 55 dan paling modern di dunia. Tapi ironisnya itu instalasi air bersih tidak bisa diakses oleh rakyat miskin kota, bukan karena tidak mau ya, tapi juga lebih banyak karena urusan kultural. Karena airnya orang-orang Betawi bilangnya itu seperti obat injeksi rumah sakit, katanya bau gitu. Jadi bau kaporit. Mereka lebih memilih untuk. Jadi tidak dipakai instalasi yang sangat mahal itu. Tidak terpakai akhirnya. Saya ingin kita mengenal lebih jauh soal Sumarno Sosroatmojo, menjabat gubernur tahun 60 sampai 64, kemudian 65 dan 66. Ia adalah perwira militer pertama yang memimpin Jakarta, sebelumnya dipimpin oleh sipil. Ya, sebenarnya dia dokter tentara ya. Di majalah Jaya itu dia disebut sebagai gubernur sampah karena sangat luar biasa perlawanan dia terhadap sampah. Dia bukan hanya bikin lomba di tingkat lokal Jakarta kebersihan, juga di tingkat kelurahan, di tingkat RT, di restoran, lomba restoran bersih, pabrik bersih, rumah sakit bersih. Terobsesi untuk membersihkan Jakarta. Terobsesi untuk membersihkan Jakarta. Bahkan dia membuat program tiap pagi jam 10 itu dibunyikan sirine, dan ketika sirine itu berbunyi, itu rakyat harus keluar rumah, rakyat Jakarta harus keluar rumah, bahkan mereka yang sedang berkendara di mobil harus turun dan memungut sampah selama 10 menit. Ini berhasil membuat Jakarta mendapat penghargaan tertinggi sebagai kota terbersih, tapi produktivitasnya melorot. Produktivitas melorot. Karena setiap jam 10 semua aktivitas harus berhenti, harus pungut sampah dan membersihkan Jakarta. Menarik sebetulnya ide itu kalau kita. Evi, demikian ia akrab dipanggil. Tak banyak yang tahu perempuan 73 tahun ini pernah menjadi bagian dari sejarah ibu kota. Hetty Evelyn Ngantung Memesah adalah istri almarhum Hendrik Joel Hermanus Ngantung, atau yang lebih dikenal dengan Heng Ngantung, Gubernur Jakarta di tahun 1964 hingga 1965. Aroma kekuasaan sudah lama menjauh dari Evi. Kini ia tinggal seorang diri di sebuah gang sempit di bilangan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Rumah peninggalan Heng Ngantung ini berdiri sejak tahun 70-an. Meski memiliki lahan seluas 2.444 meter persegi, tidak lantas membuat Evi hidup dalam gelimang kemewahan. Sepeninggal sang suami, kini setiap bulan Nyonya Ngantung hanya menerima tunjangan pensiun sebesar Rp800.000. Atap yang bocor dan bagian rumah yang lapuk temakan usia menjadi saksi bisu kesetiaan Heng dan istrinya kepada Jakarta. Kalau mereka melihat rumah saya, rumahnya kayaknya tidak layak ditinggal lagi, begitu. Tapi karena saya sudah biasa, ya saya anggap biasa aja begitu. Sebelum menjadi gubernur Jakarta, Heng Ngantung berprofesi sebagai seniman. Ia mangkat di usia 70 tahun karena sakit. Degup Nadi Jakarta pernah ada di sketsa seorang Heng Ngantung. Namun cita-cita Heng mewujudkan Jakarta sebagai kota seni dan budaya ikut terkubur bersama jasadnya. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Pemangku Jakarta. Kini saya hadirkan di studio istri mantan gubernur Jakarta di tahun 1964 dan 65 Heng Ngantung, Evelyn Misesa Ngantung. Selamat malam Bu Evelyn. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa.
Ibu Evelyn, Gubernur Hengantung ini paling eksentrik, paling unik karena seniman, tidak punya latar belakang pendidikan formal, nyentrik, kemudian juga minoritas Kristen Protestan ya Ibu agamanya. Ya, jadi jauh sekali dari rata-rata gubernur Jakarta itu seperti apa. Bagaimana ceritanya Pak Heng bisa jadi gubernur? Ya mungkin karena kedekatannya Bung Karno dengan Pak Heng ya, begitu juga Pak Heng dengan Bung Karno. Ini fotonya, foto Pak Heng Ngantung. Jadi di mana Bung Karno berpidato, ini di sini ada Pak Heng Ngantung, begitu. Dan kemudian akhirnya masuk resmi dalam lingkaran kekuasaan birokrasi setelah sebelumnya hanya seniman yang bertukar pikiran, itu momennya apa? Waktu itu dia dipilih sebagai anggota DPA, Pak Heng Ngantung. Dia pilih sebagai anggota DPA mewakili seniman, begitu. Di situ terasa lebih dekat sekali, karena di situ selalu Pak Heng selalu menulis dengan Bung Karno. Kalau ada apa-apa, seperti diantaranya ada tulisan yang ini. Seperti ini, sini tertulis. Ini tulisan Bung Karno. Iya, ini tulisannya Bung Karno. Waktu sebagai anggota DPA dia bilang begini, Saudara Heng Ngantung 5P, gitu. Yaitu perut, pakaian, perumahan, pergaulan dan pengetahuan. Kebutuhan gitu. Absolut bagi rakyat 5P. Ya. Perut, pakaian, perumahan, pergaulan dan pengetahuan. Ya. Karena kedekatan personal itukah kemudian Bung Karno memilih Heng Ngantung menjadi ketika itu sebelum gubernur menjadi wakil gubernur? Bung Karno waktu itu ingin membentuk kota yang memiliki identitas budaya. Dia nggak ingin menciptakan kosmopolitan yang asing begitu ya, tapi harus berbudaya begitu. Dan buat dia orang yang mengerti bagaimana membudayakan sebuah kota, bagaimana kota punya ciri kebudayaan itu adalah seorang Heng Ngantung begitu. Ketika menjadi gubernur, adakah cerita-cerita yang bisa Ibu share ke pemirsa Mata Najwa, apa yang menarik ketika itu? Selama setahun menjabat sebagai gubernur, saya dengar Ibu karena waktu itu masih muda, nyonya gubernur, sempat ada pengusaha yang berusaha mendekati dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Jadi ada beberapa pengusaha yang membujuk saya supaya mungkin permintaannya diiyakan begitu ya. Mereka membujuk mau memberikan saya perhiasan karena mereka lihat memang saya tidak pakai perhiasan dan saya tolak itu semuanya. Gitu. Karena memang sudah ada pesan dari suami saya, hati-hati kau masih muda katanya, jadi mesti hati-hati. Ketika 1 tahun menjadi gubernur, apa saja yang Ibu ingat yang ketika itu Pak Heng lakukan untuk Jakarta? Seperti patung selamat datang, patung pembebasan Irian Barat, dan lambang Jakarta, lambang ibu kota Jakarta Raya. Itu yang membuat Pak Heng? Iya. Lambang Jakarta? Dengan sesudah itu, lambang Kostrad. Gitu. Bu, ketika diberhentikan secara tiba-tiba, saat itu Pak Heng sedang berada di luar negeri. Ya, di Wina. Ibu bersama Pak Heng? Tidak, saya di Jakarta, beliau yang di Wina. Diberitahukan kenapa tiba-tiba diberhentikan menjadi gubernur? Itu tidak diberitahukan apa-apa, hanya diberhentikan saja. Begitu. Sempat saya membaca karena alasan kesehatan. Karena sakit jantung, karena matanya tidak bisa melihat dan sebagainya. Betul itu? Bukan, enggak begitu. Saya kira enggak begitu. Itu hanya alasan saja. Saya kira lebih banyak ke politiknya. Betul, itu. ke perimbangan kekuatan politik. Waktu itu Pak Heng dianggap orang merah, bahkan disebut akan memerahkan kota Jakarta. Karena Pak Heng dikatakan diintroduksi oleh Partai Komunis Indonesia. Begitu. Sementara tentara waktu itu merasa mereka perlu diberi peran begitu. Karena itu Pak Sumarno naik lagi sebagai gubernur ya. Tudingan bahwa terlibat komunis, terlibat PKI, ya. Itu Ibu rasakan betul ketika Saya itu? Saya rasakan betul. Intimidasi Ibu? Kalau intimidasi tidak, karena yang saya rasakan bagi anak-anak itu ya, kalau anak-anak sekolah gitu, kalau mau kuliah begitu, itu selalu ditanyakan surat bebas G30S. Itu. Padahal kami tidak terlibat G30S. Ibu tidak bertanya-tanya atau mungkin Pak Heng dulu sempat kenapa tiba-tiba dikaitkan dengan PKI atau kemudian mungkin dikaitkan dengan Lekra? Ya itu mungkin karena karena waktu dahulu ya, waktu Pak Heng mau diangkat sebagai gubernur ya, itu kebetulan PKI juga ikut serta ya, karena dia lihat wah ini Heng Ngantung itu dicalonkan oleh Bung Karno.
Jadi pura-puranya itu dia rangkul sama Pak Heng, seolah-olah, ayo saya rangkul, nanti saya angkat kau juga sebagai gubernur. Terus tentara yang memeriksa Pak Heng tiap bulan, itu dia datang ke rumah, dia ambil fotonya Pak Heng, lalu dia bawa ke tempat tahanan-tahanan Lekra. Dia bawa ke sana, terus mereka tanya, kenal nggak ini? Mereka bilang, oh itu gubernur Heng Ngantung katanya. Kami kenal sekali katanya. Bukan sebagai gubernur, sebagai anggota Lekra. Mereka bilang, kalau sebagai anggota Lekra, saya nggak pernah lihat Pak Heng di Lekra gitu. Pak Heng itu bukan anggota Lekra. Bu Evelyn, sampai sekarang Ibu istri mantan gubernur, Bapak mendapat pensiun sebagai gubernur, Ibu? Dapat. Jumlahnya lumayan atau boleh saya tahu berapa, Ibu? Ya, jumlahnya sih waktu tahun 65 Pak Heng pensiun, ya tahun 65. Tapi baru tahun 1980 Pak Heng menerima pensiunnya. Jadi sesudah sekian puluh tahun baru menerima pensiun. Dan pensiunnya itu ya hanya 1.600.000. Itu untuk Pak Heng waktu itu ya. Kemudian sesudah Pak Heng meninggal itu dipotong. Jadi setengahnya, jadi 830. Jadi semenjak tahun 91 sampai sekarang saya hanya menerima 830. Jakarta kota limpahan ilusi. Mimpi-mimpi warga yang tak bisa terbeli. Penguasa dipilih silih berganti, namun sistem hidup Jakarta kian menambah frustasi. Kota yang dibentuk logika pasar mendahulukan siapa yang mampu bayar. Pembangunan berselera privat, memamerkan jarak sosial yang menyengat. Semakin menor Jakarta terlihat, logika publiknya sungguh jauh tersesat. Gubernur boleh berkuasa, tapi pemangku Jakarta sejatinya adalah warga ibu kota. Tak akan ada perubahan jika kita bertingkah baktuan yang tak mau turun tangan. Selamat ulang tahun Jakarta. Kau tampak tua dan benar-benar lelah.